Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di penghujung program. Jadi kita akan menyelesaikan dua teknik terakhir untuk mengerjakan beberapa soal reading. Gitu ya. Jadi langsung saja, kemarin kita sudah belajar di reading. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 soal yang teman-teman harus selesaikan maksimal dalam waktu 55 menit. Nah, umumnya orang-orang itu kalau belum pernah ngambil tes apa namanya preparation course gitu ya, dan juga baru tes pertama kali, biasanya akan membaca teksnya dulu kalau di reading. Nah, ini tidak disarankan ya, teman-teman, karena nanti teman-teman akan mengulangi langkah ini lagi ketika sudah membaca soalnya. Nah, jadi daripada mengulang-ulang teknik yang sama, maka teman-teman cukup baca soalnya dulu aja, pahami informasi apa yang ditanyakan. Karena informasi itu terbagi menjadi tiga ya, teman-teman. Dan itu nanti yang akan menentukan teman-teman teknik apa yang harus dipakai untuk menjawab. Karena ada tiga berdasarkan informasi yang ditanyakan. Nah, kemarin kita sudah belajar cara yang dipakai teman-teman untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, cara yang dipakai untuk menanyakan soal, sorry, untuk soal yang menanyakan garis besar mengenai teks itu dengan cara membaca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya, teman-teman. Nah, soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks antara lain ada main idea, kemudian ada idea organization, ada juga tone, purpose, sama course. Ini yang kemarin kita pelajari ya. Nah, kemudian untuk informasi yang kedua, ada juga di reading itu pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang specific information atau detail. Jadi informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Gitu ya. Jadi di teks itu kan informasinya ada banyak sekali, teman-teman. Nah, itu nanti ditanyakan, itu juga ada pertanyaan di reading ini. Nah, itu cara mengerjakannya berbeda ya. Nanti kita akan pelajari namanya scan dan skim. Oke, dan begitu juga untuk soal-soal apa aja yang termasuk ke dalam jenis soal-soal yang menanyakan garis kecil atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks seperti itu. Dan yang terakhir ada juga ada juga informasi yaitu informasi tersirat atau informasi yang implisit. Jadi informasinya tidak disampaikan secara langsung. Gitu ya, otomatis teman-teman nanti harus membuat tebakan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks atau apa ya, ada hint atau apa ya, arahan-arahan di dalam teks di dalamnya itu yang menunjukkan bahwa jawabannya adalah apakah A, B, C atau D. Nah, jenis-jenis soal eh, yang termasuk ke dalam implisit atau informasi tersirat gitu ya. Itu ada dua, yaitu inference, membuat kesimpulan itu sendiri, dan juga transisi. Nah, langsung saja kita bahas untuk scan dan skim dulu ya, teman-teman. Nah, scan dan skim itu adalah teknik mengerjakan reading di mana teman-teman nanti membaca cepat. Jadi membaca cepat menggunakan gerak mata saja. Jadi kayak mata kita yang gerak gitu ya, teman-teman. Otak kita otomatis yang mentranslate. Dan ini sekali lagi ini perlu sekali dilatih. Ya, karena ini kemampuan atau apa ya, teman-teman, teknik gitu ya. Yang menuntut kemampuan vocabulary. Maksudnya untuk apa namanya? Tabungan kosakata teman-teman, seperti itu. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim atau membaca cepat untuk menemukan informasi yang ditanyakan adalah locate information itu sendiri. Jadi menanyakan lokasi informasi atau letak dari informasi di dalam teks. Nah, jenis soal ini bisa dikenali dari pilihan A, B, C, D-nya. Ya, jadi di pilihan A, B, C, D nanti ada line berapa sampai line berapa, line berapa line sampai line berapa. Ini adalah jenis soal locate information ini, teman-teman. Cara mengerjakannya, dibaca dulu soalnya. Pahami kata kunci atau informasi apa yang ingin ditanyakan atau yang ingin dicari seperti itu. Nah, di situ di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi dari meteor. Kata kunci teman-teman adalah komposisi dari meteor. Ya, jadi mau nggak mau harus teman-teman cari dulu komposisi dari meteor ini di dalam teks di mana disebutkan. Nah, maka kita lakukan scan dan skim, kita baca cepat menggunakan gerak mata. Nah, tapi karena di sini saya menjelaskan nggak mungkin ya, saya hanya menggunakan gerak mata, teman-teman. Jadi di sini kita translate atau kita artikan ya supaya mudah untuk dipahami. Di situ kalimatnya berbunyi meteor crater, yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil sebelah timurnya Flagstaff, Arizona,
Secara umum, diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari hantaman atau tubrukan dari sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita belum menemukan ya komposisi atau kandungan dari meteor. Maka lanjutkan teman-teman, gerak matanya ya. Nah, di situ the meteor atau meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, di sini letaknya ya. Jadi kandungan atau bahan dari meteor itu adalah nikel dan besi. Nah, maka teman-teman cek itu letaknya di line keberapa, bukan kalimat keberapa ya, teman-teman, tapi line keberapa, baris keberapa. Nah, makanya nanti teman-teman biasanya kalau ngambil tes TOEFL yang prediksi ya biasanya atau TOEFL-TOEFL yang lama itu nanti biasanya ada penandanya atau petunjuknya di sebelah kiri. Setiap kelipatan 5. Jadi ini line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. Nah, kemudian line 10. Nanti ada 15 ya, line 15, line 20. Tujuannya untuk memudahkan teman-teman. Jadi ngitungnya nggak usah dari atas lagi ya. Nah, ini kan tempatnya di sini, di atasnya pas line kelima, teman-teman. Berarti ini mulainya line keempat. Seperti itu. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Lines 4 through 5. Seperti itu. Gitu ya. Jadi penulis itu membahas komposisi dari meteor itu di baris keempat sampai baris kelima, teman-teman. Nah, itu adalah jenis soal locate information. Teman-teman disuruh mencari di baris keberapa penulis menyebutkan tentang suatu informasi tertentu. Kemudian berikutnya ada namanya pronoun referent atau rujukan kata ganti, teman-teman. Nah, jadi kata ganti itu kan menggantikan kata benda yang biasanya sebelumnya sudah disebutkan. Gitu ya. Maka cara mengerjakannya, teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, di pronoun referent ini teman-teman tidak perlu susah-susah mencari letaknya. Ya, karena nanti di soal itu pasti dikasih tahu letaknya di mana. Jadi contohnya ini, kata ganti they di baris kelima itu merujuk kepada kata benda apa. Nah, jadi they ini teman-teman. Ya, jadi they ini itu merujuknya ke kata benda apa. Nah, karena kata ganti itu adalah menggantikan benda yang umumnya biasanya sebelumnya sudah disebutkan. Jadi cara mengerjakannya teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya, berarti kalimat sebelumnya gitu ya. Mulai dari sini teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme atau cara-cara gitu ya, untuk menjebak serangga di dalam daun mereka, dedaunan mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang penting atau yang dibutuhkan dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti they di sini ini yang menjebak serangga tadi ya, yaitu these plants atau tanaman-tanaman ini. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Bravo, teman-teman. These plants. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah pronoun referent atau rujukan kata ganti. Kemudian jenis soal berikutnya adalah stated sama unstated details. Nah, ini ada dua ya. Nah, stated details itu maksudnya adalah detail-detail atau informasi-informasi kecil yang memang tertulis. Jadi ada di teks, teman-teman tinggal disuruh nyari saja. Ya, jadi berbunyinya bagaimana tentang kata kunci yang ditanyakan. Contoh seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, the passage indicates the Jamestown. Jadi teks ini menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah kata Jamestown. Maka teman-teman cari ya, Jamestown itu letaknya di mana. Nah, kalau kita scan dan skim, Jamestown itu disebutkan di sini ya, di baris keempat, teman-teman. Nah, dia itu masuk di dalam kalimat pertama, masih masuk di dalam kalimat pertama ini. Nah, maka kita baca kalimatnya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua berada di Virginia yang dibangun atau yang dibuat oleh para kolonis atau para pendatang dari Inggris yang menetap di Amerika gitu ya. Di tahun 1633. Yaitu 26 tahun, ini positif ya teman-teman. Jadi 1633 itu adalah 26 tahun setelah penjajahan atau kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, berarti kalau pertanyaan Jamestown itu apa? Jamestown itu adalah kota di mana kependudukan Inggris atau pemukiman Inggris permanen pertama di Amerika. Gitu ya. Nah, berarti kita cek satu-satu. Yang alfa itu berbunyi didirikan pada tahun 1633.
Nah, yang didirikan pada tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, teman-teman, tapi Williamsburg. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Nah, berarti yang alfa bukan ya. Salah, teman-teman, yang alfa. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, Jamestown itu didirikan 26 tahun setelah Williamsburg itu didirikan. Bukan ya, teman, kebalik. Justru Williamsburg yang didirikan di tahun 1633 ini yaitu 26 tahun setelah eh, pendudukan Inggris permanen pertama di Amerika itu dibangun di Jamestown. Berarti Jamestown itu yang pertama. Nah, kalau Williamsburg setelahnya ya kemungkinan bisa saja kedua gitu ya. Intinya 26 tahun setelahnya Jamestown ini ada Williamsburg. Kalau yang Bravo informasinya ketuker atau kebalik. Kalau yang Charlie, Jamestown merupakan kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, itu adalah soal stated details. Jadi di antara 4 jawaban memang satu yang benar. Dan kita disuruh nyari yang benar tentang informasi yang ditanyakan. Nah, sedangkan berikutnya, teman-teman, ada namanya unstated detail. Ini kebalikan dari stated detail. Kalau stated detail tadi kita disuruh nyari yang benar di antara A, B, C, D ya, mengenai kata kunci yang ditanyakan. Kalau unstated detail ini kita disuruh mencari yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, jadi di antara 4 pilihan A, B, C, D, cuman satu yang salah. Yang 3 itu benar mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, teman-teman disuruh nyari yang salah, gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini tidak benar? Nah, jadi ada kata tidak benar. Kadang diganti menjadi not mentioned, tidak disebutkan. Gitu ya. Kadang yang manakah di antara ini benar mengenai kata gadget kecuali. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi penanda-penandanya seperti itu. Artinya kita disuruh nyari salah satu yang salah di antara 4 pilihan. Jadi yang 3 benar, yang satu salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, ini kan soalnya yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget. Nah, berarti yang 3 benar mengenai kata gadget, yang satu tidak benar. Kita disuruh nyari yang satu yang tidak benar, teman-teman. Caranya sama, gunakan scan dan skim sampai teman-teman menemukan kata gadget atau kata kunci yang ditanyakan atau yang maknanya sama, gitu ya. Nah, kata gadget disebutkan di sini, teman-teman. Nah, kita baca kalimatnya. Di situ kalimatnya berbunyi, kata gadget adalah satu kata yang demikian itu. Nah, untuk memahami yang demikian itu tuh yang bagaimana, maka teman-teman baca kalimat sebelumnya. Dan memang untuk soal unstated detail ini, umumnya ya teman-teman, itu kita kadang tidak cukup kalau membaca satu kalimat saja. Kadang teman-teman harus membaca informasi apapun yang ditanyakan, mengenai yang ditanyakan. Jadi kalau di sini yang ditanyakan adalah kata gadget, teman-teman baca kalimat apapun yang membahas tentang kata gadget di dalam paragraf tersebut. Bahkan biasanya itu satu paragraf full, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, di situ karena ada kata kata gadget merupakan kata yang demikian itu, maka kita baca kalimat sebelumnya. Di situ kalimat sebelumnya berbunyi, di dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai atau memberi nama gitu ya kepada sesuatu yang namanya tidak diketahui atau sementara terlupakan. Kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Nah, kata gadget itu pertama kali dipakai atau digunakan oleh para pelaut Inggris, para pelaut Britania, maaf ya teman-teman, pada tahun 1850-an dan kemungkinan datang dari kata bahasa Prancis namanya gacete, kata gacete, yang artinya adalah kail kecil atau mata pancing kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih umum atau lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini bukan ngomongin kata gadget lagi ya berarti teman-teman. Berarti sudah, hentikan bacanya di sini. Ya, karena yang ditanyakan cuman kata gadget. Kata-kata yang lain nggak ditanyakan teman-teman. Jadi fokus dengan yang ditanyakan saja. Gitu ya. Nah, sekarang kita eliminasi pilihan A, B, C, D. Yang alfa di situ berbunyi, kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya terlupa atau tidak diketahui. Ya, tadi ada teman-teman di sini. Nah, berarti yang alfa bukan karena kita disuruh nyari yang tidak ada atau yang salah tentang kata kunci, yaitu kata gadget.
Kalau yang Bravo, kata gadget digunakan pada awal abad ke-19. Nah, kita cek aja. Kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris para pelaut Britania, maaf teman-teman, pada tahun 1850-an. Nah, kalau tahun 1850-an itu bukan awal ya, tapi sudah di pertengahan, in the middle of harusnya. Jadi yang salah itu di kata beginningnya ini teman-teman. Harusnya it was used in the middle of the 19th century. Karena sudah 1950-an. Dan memang untuk pilihan yang jadi jawaban yang jadi jawaban ya atau informasi yang salah itu biasanya yang diganti dengan informasi yang benar. Itu yang diganti kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Contohnya the beginning ini harusnya in the middle of seperti itu. Ya, misalnya contohnya tadi sore itu ada bedanya few sama a few. Jadi a few itu di soalnya, few-nya itu di jawaban. Nah, itu sudah beda arti, teman-teman. A few itu artinya banyak, sedangkan few itu artinya sedikit. Walaupun kehilangan maknanya sudah banyak berbeda dan kadang seperti ini yang dipakai oleh si pembuat soal maksud saya untuk menjadi jawaban soal unstated detail ini. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, jadi jawabannya yang Bravo ya, teman-teman, karena kesalahan kata beginning itu. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Nah, tadi ada ya. And probably came from the French word, yaitu gadget. Jadi kemungkinan datang dari kata berbahasa Prancis. Seperti itu. Jadi yang Charlie bukan jawabannya karena kita disuruh nyari yang salah. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kali yang diketahui adalah oleh para pelaut dari Britania. Nah, ini yang saya kepleset berkali-kali tadi ya. Jadi, first used by British sailors. Oke, jadi yang Delta bukan. Karena kita disuruh nyari yang salah ya, teman-teman, bukan yang benar. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, itu adalah jenis soal unstated detail, gitu ya, atau yang tidak benar. Kita disuruh nyari yang tidak benar. Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya bisa menggunakan scan dan skim adalah soal vocabulary atau soal yang menanyakan kosakata atau sinonim dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman kenapa kok dari awal saya menyarankan ke teman-teman bahwa yang paling penting untuk teman-teman eh, pakai atau perkaya di soal TOEFL ini adalah vocabnya teman-teman. Nah, karena kalau di reading ini ada soal vocabulary dan teman-teman sudah tahu arti kata yang ditanyakan, gitu ya, dan juga di pilihan ganda itu sinonimnya cuma ada satu, tidak perlu baca teks lagi nggak apa-apa, langsung jawab sinonimnya itu, satu-satunya sinonim. Itu sudah 100% benar, teman-teman. Nah, tapi siapa tahu ketika teman-teman nanti tes mendapatkan vocab yang nggak tahu artinya, maka gunakan seperti ini ya. Nah, vocab itu atau istilah yang dipakai di dalam teks itu biasanya adalah penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya. Gitu ya. Jadi penulis itu kadang menjelaskan panjang lebar tentang sesuatu, kemudian di kalimat berikutnya itu disederhanakan menggunakan sebuah istilah. Nah, tapi terkadang dibalik, teman-teman. Kadang istilahnya dulu, baru nanti di kalimat setelahnya itu dijabarkan istilah tersebut itu sebenarnya apa. Gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu ya gaya penulisnya itu kan kadang di sebelumnya, kadang di setelahnya, maka untuk mengantisipasi ya teman-teman baca aja kalimat sebelum, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya. Kemudian dipahami, nanti teman-teman akan dapat ya maksudnya konteksnya atau oh alah ternyata ini tuh maksudnya itu dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi an incumbent in line one is most likely. Jadi kata incumbent di line pertama itu kemungkinan adalah. Nah, incumbent ya, kalau mungkin teman-teman suka politik pasti tahu incumbent itu apa. Ya karena saya pertama kali dulu dengar dari Mardi Guwowi kalau nggak salah. Nah, eh, kita baca kalimat sebelumnya ya. Nah, kebetulan incumbent ini di kalimat pertama, artinya nggak ada kalimat sebelumnya, teman-teman. Oke, berarti baca teman-teman kalimat ini saja dan kalimat setelahnya saja, gitu ya. Di situ kalimatnya berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya memiliki keuntungan yang kuat daripada pendatang baru. Nah, sebenarnya incumbent ini bisa ditebak dari sini ya. Jadi incumbent itu dibandingkan atau dilawan dengan atau di apa ya teman-teman? Lawan katanya adalah newcomer, pendatang baru. Berarti dia sudah apa pemain lama gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya ini untuk meyakinkan teman-teman. Di kalimat setelahnya ini pengulangan atau penjabarannya ya. Kalimat berikutnya berbunyi,
Seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu yang memiliki pengaruh kepentingan tertentu itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para pemilih. Nah, berarti incumbent ini maksudnya adalah orang yang berada di kursi pemerintahan atau yang memang sudah menjabat. Nah, kalau mungkin kalau saya nggak salah ya teman-teman, itu kalau di bahasa Indonesia ada namanya petahana. Nah, kalau saya nggak salah ya teman-teman, maaf karena saya nggak terlalu suka politik seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa di situ berbunyi jenis pemilihan khusus atau tertentu atau spesial. Nah, incumbent ini seseorang ya, teman-teman, bukan proses pemilihan. Jadi yang alfa salah. Kalau yang Bravo partai politik, sebuah partai politik. Nah, bukan juga karena partai politik itu bukan manusia, bukan seseorang ya. Partai politik itu adalah benda mati atau organisasi atau payung lah yang melindungi anggota-anggotanya. Nah, kalau anggotanya baru itu adalah manusia, tapi partainya bukan manusia. Kalau yang Charlie komentar yang menguntungkan. Nah, sama komentar itu bukan manusia ya, teman-teman. Memang yang berkomentar itu manusia, tapi komentarnya atau ucapan itu kan benda mati. Nah, bukan manusia ya. Kalau yang delta seorang pemangku atau pemegang kursi pemerintahan saat ini. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mempraktekkan kelatihan soal. Mau teman-teman jangan takut salah, dicoba dulu buka kamus, nggak apa-apa, mumpung teman-teman masih bisa. Tapi sekali lagi kalau dapat vocab baru mohon dicatat ya, supaya tidak hilang dan supaya lebih kuat ingatnya daripada kalau tidak dicatat teman-teman. Silahkan di sini ada satu soal, waktunya 1 menit ya kalau di reading. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu, jangan takut salah, kita belajar. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama atau menyebutkan nama atau memberi sebutan gitu ya dari anggota-anggota koloni yang fertilize itu yang menghamili atau yang membuat ratunya itu hamil gitu ya teman-teman. Nah kita cek teman-teman. Kata kuncinya tadi adalah nama dari anggota koloni atau sebutan dari anggota koloni yang tugasnya itu menghamili ratu. Nah kalau kita scan dan skim teman-teman, menghamili ratu atau kata menghamili itu kata fertilize itu ada di sini ya. Di line kedua dari paragraf kedua. Nah, kita baca saja apakah letaknya di situ. Kalimatnya berbunyi, di jantung dari koloninya atau di pusat dari koloni tersebut ada ratu lebah yang tugas satu-satunya adalah reproduksi. Nah, dia itu kawin dengan beberapa drones, yaitu anggota-anggota jantan dari koloni yang satu-satunya tugasnya adalah untuk menghamilinya, menghamili ratunya tadi. Nah, berarti di sini nama dari anggota koloni yang menghamili ratu adalah drones, teman-teman. Gitu ya. Yang mana itu letaknya di line 1, 2, 3, 4, 5. Di line kelima. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang Bravo. Lines 4 through 5. Nice, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, menurut paragraf pertama. Nah, berarti teman-teman fokus dengan paragraf pertama saja ya. Karena yang ditanyakan cuma paragraf satu, teman-teman. Nah, berdasarkan paragraf pertama, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan? Nah, kita cari teman-teman, kualitas dari sutra yang dihasilkan letaknya di sini. Kalimatnya berbunyi, "The quality of the silk produced is largely determined by the health of the silkworms." Kualitas dari sutra yang dihasilkan itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari ulat sutranya. Nah, berarti ini ya yang menentukan adalah kesehatan dari ulat sutra, teman-teman. Dan betul sekali jawaban teman-teman ya, yaitu yang Bravo. Memang kadang juga tidak diparafrases teman-teman. Kadang sama seperti yang ada di teks sama plug seperti itu. Tapi kadang juga diparafrases gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Delta, sepertinya semua menjawab Delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, kata this merujuk kepada, nah kata ganti ini itu merujuk kepada apa teman-teman? Kita baca mulai subjek predikat sebelumnya, berarti sebelum conjunction but ini ya. Nah, subjek predikat sebelumnya ini mulai kata the sperm whale. Jadi, paus sperm itu memberikan atau gimana ya ngomong yang enak? Menghasilkan gitu ya. Provide itu sebenarnya artinya memberikan. Jadi, paus sperm itu memberikan atau menghasilkan gitu ya, minyak bakar yang sangat baik. Namun, ini tuh mahal. Nah, ini tuh berarti maksudnya ya minyak bakar yang sangat baik ini, teman-teman, minyaknya ya. Jadi betul sekali jawaban teman-teman yaitu yang delta oil atau minyak seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Sorry maaf, delta yang tadi ya teman-teman. Mohon maaf. Saya cek dulu timestampnya. Oh iya, ternyata delta yang tadi. Maaf. Ternyata jawaban teman-teman semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi kata resemble. Resemble itu artinya menyerupai.
dari kata rupa. Ya, jadi wujud seperti. Jadi menyerupai itu wujudnya mirip. Nah, berarti cari A, B, C, D yang artinya sama dengan menyerupai atau wujudnya mirip atau kelihatannya mirip seperti itu. Yang alfa itu terbuat dari, bukan ya? Kalau yang Bravo harganya sama dengan. Nah, yang sama bukan harganya tapi rupanya atau wujudnya. Kalau yang Charlie similar itu mirip dengan, maksudnya menyerupai dengan atau ya menyerupai gitu ya. Kalau yang Delta terdengar seperti atau bunyinya sama atau dibacanya itu bunyinya sama. Nah, bukan bunyinya ya, teman-teman, tapi wujudnya. Resemble itu lebih ke fisik. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Ya, betul sekali. Teman-teman tadi menjawab Charlie semua ya. Jadi was similar to. Nice, teman-teman. Jadi kalau sudah tahu sinonimnya di pilihan ganda cuma ada satu yang artinya sama, nggak perlu bingung-bingung, langsung pilih aja nggak tanpa membaca teks sudah pasti benar, teman-teman. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Mari kita cek bareng. Nah, di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf ketiga. Nah, teman-teman fokus paragraf ketiga saja ya. Mulai dari sini, teman-teman. Sampai sini. Jadi berdasarkan paragraf ketiga, semua di antara berikut ini benar mengenai engraving. Kata kunci teman-teman adalah engraving ya. Kecuali, nah yang benar tapi kecuali, berarti yang tidak benar. Ini adalah soal unstated detail. Kata kuncinya adalah engraving. Teman-teman baca informasi apapun mengenai engraving, kemudian eliminasi pilihan A, B, C, D. Nah, engraving itu di sini disebutkan, engraving yang muncul atau yang lahir atau yang keluar dari kesenian pandai emas atau emas yang dibentuk-bentuk gitu ya, teman-teman. Itu berasal di Jerman dan juga Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, jadi engraving itu merupakan sebuah proses intaglio dari bahasa Italia yaitu intagliare. Artinya to carve atau mengukir seperti itu. Nah, jadi gambar itu di-incise. Incise itu diiris, teman-teman. Jadi gambar itu diiris ke dalam sebuah lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Biasanya logamnya itu jenisnya koper. Koper itu tembaga ya, teman-teman. Dengan alat potong, alat pemotong gitu ya. Namanya atau namanya sebutannya burin. Nah, kemudian seniman tersebut atau orang yang membuat engraving tersebut itu memberi tinta lempengan tersebut dan mengelapnya sampai bersih sehingga tintanya itu cuma tersisa di lubang-lubang goresan atau irisan tadi. Kemudian sebuah impresi atau sebuah kesan itu dibuat atau diciptakan pada kertas yang lembab, yang agak basah gitu ya, teman-teman, atau menggunakan sebuah mesin cetak. Nah, dengan tekanan yang memadai diberikan atau dipakai atau diterapkan sehingga kertas tersebut itu mengangkut atau membawa membawa naik atau mengangkut tadi ya tinta tersebut, tinta yang tertinggal di goresan atau lubang-lubang goresan tadi. Nah, ini terciptalah gambar gitu ya, teman-teman.
Nah, kita cek ABCD yang alpha, engraving itu muncul dari kesenian goldsmiths. Ada ya teman-teman tadi di kalimat pertama. Jadi engraving yang keluar atau yang lahir dari kesenian goldsmith. Nah, berarti bukan yang alpha jawabannya karena kita disuruh nyari yang tidak benar. Ada kecualinya di situ. Kalau yang Bravo, engraving itu mengharuskan supaya kertasnya itu dipotong menggunakan sebuah burin. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Kenapa jawabannya Bravo? Karena burin tadi itu bukan untuk memotong kertas, teman-teman ya. Burin itu dipakai untuk meninggalkan goresan atau memotong-motong, bukan memotong sih sebenarnya. Kalau motong kan putus ya, teman-teman. Maksudnya cutting di sini itu dia tajam tapi bukan untuk memotong, tapi dia meninggalkan goresan kayak pena gitu. Tapi ini bukan untuk meninggalkan tinta ya, tapi meninggalkan goresan pada logam, lempengan logam. Nah, jadi burin bukan untuk kertas, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Kalau yang Charlie, engraving itu berasal di abad ke-15. Nah, tadi ada teman-teman. Nah, ini ya. Jadi di pertengahan lebih tepatnya, pertengahan abad ke-15. Jadi 1450-an lah, seperti itu. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, engraving itu melibatkan proses carve tadi, proses mengukir atau pengukiran ke dalam sebuah lempengan logam. Nah, tadi ada teman-teman ya. Jadi di situ ada kata incise, menggores atau mengiris. Sama kayak carve ya, mengukir. Seperti itu. Jadi lempengan logam yang awalnya rata, itu kayak diiris-iris membentuk gambar atau tulisan seperti itu menggunakan alat potong namanya burin tadi. Jadi burin itu bukan untuk kertas ya teman-teman, tapi untuk logam. Jadi jawabannya yang salah adalah yang Bravo. Maksudnya jawabannya untuk soal ini adalah yang Bravo karena dia salah mengenai engraving seperti itu. Ya betul. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis ya, teman-teman. Itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus lakukan scan dan skim dulu. Ya, dicari dulu informasi yang ditanyakan di soal di dalam teks. Nah, sekarang jenis soal yang terakhir, jenis informasi yang terakhir adalah informasi yang implisit. Ya, jadi implisit itu soal, si penulis itu nggak membahas itu di teks secara langsung, teman-teman. Nah, tapi ada petunjuk kalau penulis itu menyebutkan yang ada hubungannya lah ya atau yang berhubungan dengan hal tersebut di dalam teks seperti itu. Gitu ya. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah dengan membuat inference atau menarik kesimpulan atau membuat tebakan gitu ya, berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Yang pertama adalah inference itu sendiri. Jadi di soal reading itu ada teman-teman disuruh membuat tebakan atau kesimpulan, menarik kesimpulan dari dalam teks, dari informasi yang sudah ada di dalam teks. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini mungkin, nah si penulis saja bilang mungkin. Berarti dia nggak memasukkan jawaban itu di dalam teks. Karena kalau ada ya nggak mungkin dia bilang mungkin, teman-teman. Gitu. Jadi petunjuknya salah satunya kata mungkin ini. Jadi yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Dan kalau teman-teman cari pilihan A, B, C, D ini di dalam teks tidak akan ketemu. Teman-teman mencari kata mahalo, mahi-mahi, meklea, moana ke dalam teks nggak akan ada teman-teman. Nah inilah yang disebut dengan soal informasi implisit ya, informasinya nggak ada di dalam teks. Seperti itu. Nah cara mengerjakannya, teman-teman cari kata kuncinya, yaitu Hawaiian word ini. Teman-teman tetap harus gunakan scan dan skim, karena ini adalah informasi kecil teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita scan dan skim, Hawaiian word itu seputar tentang kata dalam bahasa Hawaii, perkenalan atau syaratnya itu disebutkan di paragraf 1. Di paragraf 1 disebutkan, bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, di mana semua kata itu didapat dari atau dibuat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Jadi mereka cuma punya 12 huruf, teman-teman. Kalau kita kan 26 ya, dari A sampai Z. Nah, yaitu 12 itu adalah 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, 7 sisanya itu adalah huruf konsonan H, K, L, M, N, P, sama W atau W gitu ya. Nah, kemudian setiap syllable atau setiap suku kata, pengucapan gitu ya, di dalam bahasa tersebut atau bahasa Hawaii itu berakhir dengan huruf vokal. Nah, itu aturan pertama. Ini petunjuk teman-teman pertama ya. Kemudian petunjuk kedua,
Dua konsonan itu nggak boleh gandeng, teman-teman. Jadi huruf H, K, L, M, N, P, W tadi itu nggak boleh ketemuan langsung. Harus dipisah dengan vokal. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang mana yang menyalahi aturan tersebut. Karena kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Gitu ya. Yang alfa, mahalo. Ada 3 suku kata, 3 pengucapan teman-teman. Yaitu ma, kemudian H, kemudian lo. Setiap suku kata harus berakhiran dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Ma itu awalannya, akhirannya A gitu ya. H akhirannya juga A, vokal juga ya. Lo juga O, itu juga vokal teman-teman. Kemudian aturan kedua, dua konsonan tidak boleh ketemuan bareng, nggak boleh gandeng. Nah di sini konsonannya ada M, ada H, sama L itu kan nggak ketemu langsung ya teman-teman, terpisah oleh huruf vokalnya ini. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi kemungkinan dia bahasa Hawaii karena kita disuruh nyari yang bukan bahasa Hawaii, berarti yang alfa bukan jawabannya. Kalau yang bravo mahi mahi ada 4 suku kata ya, teman-teman, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Kemudian aturan pertama tadi, setiap suku kata harus berakhiran dengan vokal. Suku kata pertama itu ada ma, suku kata kedua hi, akhirannya i ya. A, I. Nah, berarti aturan pertama sudah aman. Aturan kedua, konsonan nggak boleh ketemu langsung, nggak boleh gandeng. Nah, huruf M sama H-nya ini kan nggak gandeng ya, teman-teman. Dia dipisah oleh huruf konsonan. Jadi mahi-mahi ini juga kemungkinan kata dalam bahasa Hawaii karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Seperti itu. Nah, sekarang yang Charlie ada meklea. Me, kemudian kle, kemudian A. Setiap suku kata harus berakhiran vokal. Me berakhiran E, kle berakhiran E, A juga berakhiran A ya. Dua konsonan tidak boleh gandeng. Nah, di sini ada huruf K sama huruf L yang gandeng. Nah, jadi yang tidak mengikuti dalam aturan bahasa Hawaii adalah yang meklea ini, teman-teman. Ya, jadi yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii ya berarti ya meklea ini. Seperti itu. Jadi ada kayak permainan detektif gitu, teman-teman. Nyari petunjuk, kemudian dicocokkan dengan A, B, C, D. Seperti itu. Gitu ya. Jadi harus kritis. Tapi sekali lagi kalau teman-teman sudah terbiasa tuh enak sekali teman-teman. Jadi mohon nanti biasakan latihan gitu ya. Kemudian jenis soal kedua yang teman-teman diminta untuk menebak atau membuat kesimpulan, menarik kesimpulan gitu ya. Itu adalah soal transisi. Nah, transisi sendiri itu adalah perpindahan paragraf ya teman-teman. Jadi misalnya nih paragraf 1 dengan paragraf kedua. Nah, walaupun ada pembagian topik gitu ya, pembagian topik ini nggak boleh tiba-tiba berubah. Jadi ketika kita memberikan informasi itu harus ada kohesi sama koheren. Harus ada keutuhan, maksudnya nyambung ya satu dengan yang lain. Ada juga harus runtut. Informasi nggak boleh maju mundur, nggak boleh dari A ke C, terus B ke Z misalnya, nggak boleh. Jadi harus A, B, C, D, E, F sampai seterusnya. Harus nyambung gitu teman-teman. Seperti itu. Nah itu harus ada info. Nah begitupun paragraf. Paragraf itu ketika kita sambungkan itu harus ada namanya transisi atau perpindahan paragraf yang saling menyambungkan, nggak boleh tiba-tiba berubah seperti itu. Dan transisi ini letaknya adalah di kalimat yang paling dekat dengan perubahan paragraf berikutnya. Jadi misalnya nih teman-teman, ini adalah paragraf 1, ini adalah paragraf kedua. Kalimat transisinya paragraf 1 itu ada di kalimat terakhir paragraf 1. Nah, sedangkan di paragraf kedua, transisinya ada di kalimat pertama. Ya, ini yang nantinya akan jadi jembatan paragraf 1 sama paragraf 2 supaya menyambungkan kedua paragraf ini. Begitupun misalnya nih, di sini ada paragraf ketiga, misalnya teman-teman. Letak transisi paragraf 2 dan paragraf 3 itu letaknya di kalimat terakhir paragraf 2 sama kalimat pertama paragraf ketiga. Gitu ya, jadi nanti ini yang akan menyambungkan teman-teman. Nah, transisi ini bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pakai menjawab soal reading yang meminta teman-teman menebak kalau seandainya paragraf sebelumnya, kalau sebelumnya teks itu ditambahkan paragraf ya, atau kalau setelahnya teks itu ditambahkan paragraf itu membahas tentang apa. Nah, kalau yang ditanyakan adalah sebelum teks, maka teman-teman baca kalimat pertama saja. Cari informasi yang kira-kira dibahas di paragraf sebelumnya.
Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya teks gitu ya, maka teman-teman baca kalimat terakhir. Itu adalah letak transisinya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Atau contoh nih, kita ke contoh. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya, apa layarnya kosong atau tidak muncul tulisan atau paragraf? Iya, kosong di layar saya juga. Nah, memang belum saya ini ya, teman-teman, belum saya tampilkan. Nah, kalau sekarang pasti sudah keluar ya. Karena tadi saya pakai coret-coret, teman-teman. Saya pakai Annotate gitu ya, untuk menjelaskan pengertian dari transisi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Ya gitu ya teman-teman. Jadi paragraf yang mendahului. Precede itu artinya mendahului. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului atau sebelumnya teks. Jadi kalau seumpamanya ini tuh sebelumnya kita tambahkan paragraf satu lagi gitu ya. Nah, ini ngomongin tentang apa? Maka kita baca transisinya teman-teman, yaitu kalimat yang terdekat. Jadi kalimat pertama paragraf satu. Di situ kalimatnya berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan atau dari lautan itu membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba si penulis bilang, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu harusnya penulis sudah membahas tentang satu mitos. Tapi beda ya, bukan Davy Jones. Karena Davy Jones ini disebut sebagai yang lain, teman-teman. Atau yang berbeda. Gitu ya. Jadi sebelumnya ini pasti ngomongin mitos mengenai lautan juga, tapi bukan tentang Davy Jones. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang alfa masa mudanya Davy Jones. Nah, nggak mungkin paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang Davy Jones, kemudian paragraf setelahnya bilang mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah kan jadi nggak nyambung ya teman, jadi rancu. Nah ini jadinya yang paragraf sebelum tadi ngomongin siapa sih Davy Jones yang mana kok tiba-tiba paragraf berikutnya ada ngomongin Davy Jones lagi tapi disebut yang berbeda. Kan nggak mungkin ya teman-teman seperti itu. Itu namanya nggak ada koherennya, nggak ada kesinambungannya. Membingungkan jadinya informasinya ya. Jadi kalau di pilihan ada Davy Jones, jangan dipilih. Sudah pasti salah teman-teman. Oke. Kalau yang cari di situ berbunyi sebuah kisah tradisional yang berbeda, maksudnya mitos ya. Jadi mitos yang berbeda dari laut. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, bersiap-siap untuk melakukan perjalanan laut. Nah, bayangkan nih, misalkan teman-teman di paragraf sebelumnya ini yang di sini ya ngomongin tentang persiapan untuk melakukan perjalanan laut. Misalnya teman-teman persiapan fisik apa aja? Apakah harus berlari, olahraga, apakah harus berenang gitu ya dan lain-lain. Kemudian persiapan mental ya, misalkan apa namanya? Misalkan harus tidur yang cukup, misalnya seperti itu ya. Misalkan eh, bermeditasi misalnya dan lain-lain, biar nggak stres dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk persiapan kemungkinan terburuk, misalnya obat-obatan, logistik, makanan dan lain-lain lah intinya gitu ya. Tiba-tiba paragraf setelahnya bilang, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Kan nggak nyambung ya teman-teman. Jadi nggak ada kohesi dan koherennya. Otomatis nggak bisa tiba-tiba jeglek, tiba-tiba berubah informasinya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau memberikan informasi atau bacaan atau teks gitu ya, harus kesinambungan, harus ada kesinambungan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, sekarang kita giliran teman-teman ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Buka kamus nggak apa-apa, mumpung masih bisa. Karena kalau teman-teman nanti sudah tes, itu sudah nggak boleh buka kamus, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 1 menit, jangan takut salah. Kita belajar 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya, dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi the paragraph preceding, preceding berarti yang mendahului atau sebelumnya gitu ya. Paragraf sebelumnya itu membahas apa, teman-teman? Nah, berarti kita baca transisinya ya. Transisinya di kalimat pertama di situ berbunyi algae atau alga gitu ya, merupakan sejenis bentuk atau sebuah bentuk kehidupan primitif atau purba gitu ya, yaitu sebuah organisme multiseluler sederhana atau bersel satu yang mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, tiba-tiba si penulis bilang alga merupakan sebuah bentuk kehidupan primitif atau sejenis bentuk kehidupan primitif. Berarti sebelumnya ini penulis itu sudah membahas tentang kehidupan primitif ya, teman-teman, yang banyak. Nah, alga itu merupakan salah satunya. Nah, berarti yang lebih umum kan kalau teks itu yang pertama umum dulu, teman-teman. Semakin ke bawah itu nanti akan semakin menyempit, semakin jelas gitu ya. Kalau di awal itu biasanya pembukaan itu adalah eh, dari garis besar dulu, yang paling umum dulu, informasi paling luas. Semakin ke bawah itu nanti akan semakin jelas, semakin sempit, semakin, maksudnya jelas itu semakin spesifik ya. Artinya semakin menyempit, menyempit, menyempit. Akhirnya pada titik intinya atau apa yang ngomongnya teman-teman? Eh, Semakin kecil lah seperti itu, semakin spesifik seperti itu informasinya. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanyakan paragraf sebelumnya itu berarti yang lebih umum. Berarti penulis itu ngomongin tentang kehidupan-kehidupan primitif secara umum, secara garis besar. Nah, tadi teman-teman menjawab Charlie. Ya, betul sekali. Jawabannya Charlie, teman-teman. General traits of primitive life forms. Jadi, eh, karakteristik-karakteristik umum atau sifat-sifat umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Nah, kemudian setelahnya, algae merupakan salah satunya. Jadi salah satu bentuk primitif salah satu bentuk kehidupan primitif itu adalah algae itu. Ya, nice teman-teman jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta, ada juga Alpha ya. Jadi antara Alpha, Bravo atau Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi it can be inferred. Nah, selain kata mungkin ya, soal inference itu bisa yang paling umum itu pakai ini, teman-teman. It can be inferred. Bisa ditarik kesimpulan dari dalam potongan teks ini bahwa tumpukan-tumpukan limestone atau batu kapur gitu ya, itu berperan sebagai dasar akan atau sebagai basis itu apa ya, pondasi akan atau dari gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek kata limestone deposit itu di mana. Kita scan dan skim dulu. Kalau kita cari kata limestone deposit atau limestone gitu ya, teman-teman. Itu munculnya di sebentar. Nah, ternyata munculnya di kalimat terakhir ya. Ada kata limestone deposits. Jadi di situ kalimatnya berbunyi, atau kita baca satu paragraf ya. Kebetulan paragrafnya itu pendek, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi atau paragrafnya berbunyi, red algae atau alga merah atau nama lainnya adalah Rhodophyta merupakan sebuah atau sejenis organisme yang delicate. Delicate itu bisa diartikan rapuh gitu ya, teman-teman, atau ya rapuh yang sangat kecil
yang ditemukan di perairan-perairan dalam di daerah subtropis, di mana sorry, ya, di mana alga tersebut itu seringkali tumbuh berdampingan dengan batu karang, dengan karang, gitu ya. Nah, jenis alga ini memiliki peran yang penting dalam pembentukan terumbu karang. Nah, jadi eh, alga tersebut itu mengeluarkan atau alga merah itu mengeluarkan kandungan kapur atau zat kapur gitu ya dari air laut untuk apa ya, foster itu apa teman-teman, eh, menopang gitu ya, untuk menopang atau mendukung pembentukan dari tumpukan limestone. Jadi red algae ini teman-teman ternyata dia itu menghasilkan zat namanya zat kapur gitu ya. Nah, zat kapur ini lama-lama menjadi limestone deposit, jadi batu karena dia banyak sekali akhirnya kayak kerak gitu ya, mengerak jadi keras jadi batu, batu kayak sejenis batu kapur seperti itu. Nah, terus tadi kan disebutkan bahwa dia itu penting dalam pembentukan coral reefs. Nah, terus di kalimat setelahnya disebutkan caranya atau bahwa alga merah itu membentuk atau menghasilkan zat kapur yang membentuk limestone deposit. Nah, pertanyaannya adalah limestone deposit itu berperan sebagai dasar dari apa? Nah, berarti kembali ke kalimat sebelumnya tadi bahwa jenis alga ini itu memiliki peran penting dalam pembentukan terumbu karang, teman-teman. Nah, artinya dengan cara membuang zat kapur tadi dan akhirnya membentuk deposit atau kumpulan batu kapur tadi, akhirnya terbentuklah batu karang. Nah, berarti limestone deposit atau tumpukan batu kapur ini itu menjadi penopang akan terbentuknya coral reefs, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang alfa, gitu ya. Jadi limestone deposit itu berperan penting berperan sebagai basis atau dasar atau landasan atau apa ya, pijakan lah gitu ya teman-teman, dari terumbu karang seperti itu. Sebentar, tadi teman-teman ada yang menjawab alfa? Oh, ada gitu ya. Jadi jawabannya alfa, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 1 menit. Jangan takut salah. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya teman-teman sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta. Nah, berarti tidak terkecoh ya teman-teman dengan penjelasan saya hari ini. Nah, jadi memang ada kadang pengecualian dengan teknik. Jadi teman-teman memang harus beradaptasi ya. Jenis soal ini adalah soal transisi sebenarnya. Kalimatnya berbunyi, soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti itu maksudnya setelahnya, teman-teman. Jadi paragraf setelahnya teks ini kemungkinan membahas. Nah, kan tadi kalau misalnya paragraf yang ditanyakan adalah setelahnya, harusnya itu kan membaca kalimat terakhir, teman-teman. Nah, tapi jenis soal ini beda, atau jenis teks ini beda. Kalau kita kenali, ketika nanti ini karena kita potongan-potongan ya, teman-teman. Tapi ketika teman-teman nanti mengerjakan soal tes TOEFL yang resmi ya, satu teks itu akan diikuti oleh sekitar 10 pertanyaan. Kadang itu 9, kadang 10, kadang 11, teman-teman. Macam-macam ya, tapi umumnya diikuti 10. Nah, ketika teman-teman mengerjakan 10 soal tersebut, nah sebelum mengerjakan soal kayak gini ya, itu pasti nanti teman-teman mengenali. Jadi ini kan ngomongin tentang alga. Paragraf setelahnya ngomongin tentang salah satu jenis alga, karena alga itu disebutkan ada beberapa jenis, teman-teman.
gitu ya. Kemudian berikutnya ternyata ngomongin jenis yang lain. Berikutnya ngomongin jenis alga yang lain. Setelahnya pun sama, ngomongin jenis yang lain. Nah, berarti paragraf setelahnya pasti ngomongin jenis berikutnya yang belum disebutkan. Jadi betul sekali jawaban teman-teman ya, yaitu yang delta, another type of algae and its characteristics. Jadi jenis alga yang lain atau yang berbeda ya, dan juga ciri-cirinya atau karakteristik-karakteristiknya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kadang kita perlu beradaptasi dengan jenis soalnya. Seperti itu, teman-teman. Dan itu tadi adalah penjelasan mengenai teknik terakhir yang teman-teman pakai untuk menjawab soal reading ya. Ada dua. Yang pertama scan dan skim dipakai untuk menjawab soal yang menanyakan informasi kecil atau specific information. Peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Kemudian ada juga making inference ya. Jadi making inferences. Jadi menarik kesimpulan atau membuat tebakan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi tetap menggunakan scan dan skim juga. Cuman yang di scan dan skim bukan jawabannya, teman-teman, tapi petunjuk menjawabnya. Seperti itu. Nah, itu tadi sebentar mungkin saya absen dulu ya, teman-teman. Sambil saya absen, siapa tahu kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh di-unmute ya. Silahkan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen teman-teman ya. Dan karena hari ini adalah hari terakhir ya teman-teman, jadi saya ingin menambahkan sedikit materi yaitu cara menghitung skor TOEFL teman-teman. Jadi di sini ada apa namanya tabel skor. Ini adalah tabel konversi ya teman-teman. Ini saya ambil dari buku ITS, jadi bukan buku Longman tapi buku yang asli dari ITS. Nah di sini ada 4 kolom. Kolom pertama ini adalah jumlah benarnya. Jadi jumlah soal atau jumlah benarnya ya teman-teman. Kemudian section 1. Section 1 di TOEFL ITP itu adalah listening dulu teman-teman. Jadi listening ini patokan listening ya. Kemudian yang section kedua itu adalah structure. Kemudian yang patokan ketiga atau section ketiga itu adalah reading. Nah, cara menghitungnya, siapa tahu nih, teman-teman nanti misalkan di listening pengen dapat nilai 550. Nah, 55. Ini sudah dihilangkan nolnya ya, teman-teman. Jadi ini nolnya dihilangkan semua. Sebenarnya kalau 58 itu 580 berarti. 60 misalnya, 600 berarti gitu ya. Nah, misalkan teman-teman mengincar 550, berarti letaknya di sini. Ya, di tengah-tengah. Maka teman-teman tarik harus benar berapa di listening supaya dapat 550. Nah, teman-teman harus benar 40. Ya, supaya dapat 550 itu harus benar 40 dari 50 soal. Artinya hanya boleh maksimal salahnya teman-teman itu cuma 10 soal dari 50 soal. Oke, jadi benar 40. Kemudian di structure, misalnya nih teman-teman menganggap structure ini paling ribet, paling sulit gitu menurut teman-teman. Misalnya ya, jadi teman-teman menganggap cari nilai aman aja lah 500. Nah, saya harus benar berapa? Maka teman-teman tarik ya. Nah, berarti teman-teman harus minimal benar 24 supaya dari 40 soal ya di structure ini soalnya ada 40 teman-teman. Jadi kalau udah 24 dari 40 soal artinya teman-teman hanya boleh salah 16 gitu ya. Kalau targetnya skor di structure itu adalah 500. Kemudian di reading nih, misalkan teman-teman merasa vocab saya enak kok, bagus vocab saya gitu. Jadi di reading mudah. Saya pengen dapat 600, berarti di sini teman-teman. Tarik. Nah, berarti teman-teman harus benar 43 supaya dapat skor 600. Jadi hanya boleh salah 7 gitu ya, supaya dapat 600. Nah, nanti cara menghitung total skor TOEFL teman-teman itu adalah ditambahkan kemudian dibagi 3. Nah, 550 tambah 500 berarti 1050 tambah 600, 1650 teman-teman. Dibagi 3 ya. Jadi di rata-rata teman-teman. Berarti nilainya teman-teman nanti adalah 550. Seperti atau dibagi 3 ya. Ini dikurangi 50 taruh sini kan 550, 550, 50. Ya, jadi rata-ratanya teman-teman atau nilai skornya TOEFL teman-teman nanti adalah 550. Jadi kurang lebih seperti itu cara menghitungnya, teman-teman. Gitu ya, dan ini nanti yang dipakai teman-teman untuk syarat beasiswa atau misalnya LPDP atau misalnya yang lain lah yang mensyaratkan
skor TOEFL, terutama yang TOEFL resmi ya, karena ini saya ambilkan dari buku ITS seperti itu teman-teman. Nah kemudian nanti saya kirimkan juga gambarnya, jadi kalau teman-teman nanti tes lebih gampang ya untuk jadi patokan harus benar berapa seperti itu. Nah, kemudian karena hari ini hari terakhir ya, teman-teman, untuk program kita, saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap saya yang mungkin kurang berkenan. Maksudnya teman-teman kurang berkenan dengan sikap saya mohon maaf sekali karena saya juga masih belajar ya, teman-teman. Belajar bahasa Inggris, belajar TOEFL, belajar juga tentang interaksi dengan orang lain seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada salah sikap atau salah kata saya ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti misalnya setelah program ini selesai masih ada pertanyaan pun jangan sungkan-sungkan ya karena masih banyak juga teman-teman dari program-program sebelumnya yang masih konsultasi tanya jawab mengenai TOEFL ITP seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Juga terima kasih atas ketersediaan teman-teman untuk belajar bareng sama saya sejauh ini dan masih bertahan ya, masih betah seperti itu. Jadi saya apresiasi seperti yang saya sampaikan di hari pertama dulu. Di hari pertama saya sampaikan bahwa saya akan memberikan reward kepada teman-teman bahwa siapapun yang selalu hadir, entah itu di sesi sore atau sesi malam saja, atau untung-untung teman-teman malah hadir di keduanya. Ya, nanti kirimkan aja nama Zoom teman-teman lewat Japri, jadi dijaprikan ke saya. Nanti saya cek dari absensi yang selama ini saya ambil. Kalau teman-teman memang benar setiap chapter datang, ya, entah di sesi sore aja atau sesi malam aja atau bahkan keduanya, nanti akan saya kirimkan pembahasan tes dari lembaga minimal untuk menyelamatkan sertifikat tes prediksinya. Nah, kalau tes prediksi atau sertifikat dari lembaga nanti teman-teman masih bisa pakai untuk syarat misalnya BUMN gitu ya. Yang tes apa teman kan BUMN itu ada dua tes ya, tes serentak sama tes yang sendiri-sendiri. Nah, kalau yang tes sendiri-sendiri itu kayaknya bisa, teman-teman. Tapi kalau yang tes serentak itu diberi apa namanya? Tesnya itu dibuatkan oleh eh, nggak tahu ya BUMN yang serentak itu TOEFL-nya yang bikin siapa nggak tahu saya. Cuman soalnya sama karena saya punya dua soalnya dulu pernah tes juga. Nah, tapi mungkin di sini saya ada agak sedikit spill ya, teman-teman. Kenapa saya punya soal-soalnya kayak gitu? Sebentar.